Hai Sobat Baking semuanya, kali ini saya mau membuat bolu jadul dengan menggunakan cara margarin dikocok terlebih dahulu. Margarinnya tidak dicairkan ya, tetapi dikocok terlebih dahulu. Karena dengan menggunakan metode mentega kocok ini, bolu yang dihasilkan itu bisa mengembang sempurna, lebih moist, lebih lembut, dan bisa tahan berhari-hari di suhu ruang. Yuk kita langsung saja ke cara pembuatannya. Pertama, bisa kita sediakan wadah. Kemudian masukkan 200 gram margarin. Di sini saya gunakan Blue Band. ...150 gram gula halus yang sudah diayak. Vanili bubuk secukupnya. Kemudian bisa kita mixer dengan kecepatan rendah perlahan ke kecepatan tinggi, mixer hingga mengembang. Untuk lamanya waktu pemikseran bisa disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing ya. Kalau saya di sini saya mixer sekitar 10 menit. Nah, ini setelah 10 menit saya mixer, margarinnya sudah mengembang ya. Bisa kita matikan dulu mixernya. Selanjutnya, bisa kita masukkan 5 butir kuning telur. Kuning telur kita masukkan satu persatu sambil terus dimixer dengan kecepatan rendah. Tujuan kuning telur dimasukkan satu persatu agar mudah tercampur dengan margarin ya. Setelah kuning telur kita masukkan semua, kemudian kita lanjut mixer sekitar 3 menit. Kita mixer dengan kecepatan rendah. Nah, ini setelah 3 menit saya mixer, sudah cukup ya, bisa kita matikan dulu mixernya. Selanjutnya bisa kita masukkan 150 gram terigu. Kita masukkan dengan cara diayak agar tidak ada tepung yang menggumpal. Untuk terigu saya gunakan terigu protein sedang. Dua saset susu bubuk denkau, untuk kemasan satu saset sekitar 26 gram. Satu saset susu kental manis gold. Untuk kemasan satu saset sekitar 38 gram. Perisa vanilla butter secukupnya. Selanjutnya bisa kita aduk-aduk dengan mixer agar nanti saat memixer tidak ada tepung yang berterbangan. Kemudian bisa kita mixer dengan kecepatan rendah hingga tercampur saja. Nah, ini sudah tercampur ya, bisa kita matikan dulu mixernya. Selanjutnya bisa kita lanjut aduk dengan menggunakan spatula, kita aduk balik secara perlahan hingga tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata ya, bisa kita sisihkan dahulu. Selanjutnya bisa kita buat adonan putih telur dengan menggunakan 5 butir putih telur, setengah sendok teh air perasan lemon atau perasan jeruk nipis juga boleh. Kemudian bisa kita mixer dengan kecepatan rendah perlahan ke kecepatan tinggi, mixer hingga kaku atau soft bake. Di sini saya mixer hingga kaku itu sekitar 5 menit. Untuk lamanya waktu pemixeran bisa disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing ya. Masukkan gula pasir 1 sendok makan, kita masukkan secara bertahap sambil terus dimixer dengan kecepatan tinggi.
Nah, ini setelah 5 menit putih telurnya itu sudah soft bake atau kaku ya. Bisa kita matikan dulu mixernya. Tanda putih telur sudah kaku, wadah dibalik maka ia tidak tumpah ya. Selanjutnya bisa kita campurkan adonan putih telur ke dalam adonan kuning. Kita campurkan secara bertahap. Ini saya masukkan setengah dulu. Aduk balik secara perlahan hingga tercampur saja. Selanjutnya masukkan lagi sisa putih telur. Kita masukkan semuanya. Aduk balik secara perlahan hingga tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata ya, adonannya sangat bagus, sangat kental. Selanjutnya bisa kita sediakan 2 wadah, kemudian ambil 5 sendok makan adonan kuning. Kita masukkan ke dalam tiap wadah untuk diberi pasta. Yang pertama kita beri pasta mocha, kemudian kita aduk balik secara perlahan hingga tercampur rata. Yang kedua kita beri pasta pandan secukupnya, kemudian bisa kita aduk balik secara perlahan hingga tercampur rata. Kemudian bisa kita sediakan loyang ukuran 18 cm. Untuk seluruh sisi loyang sudah saya olesi dengan margarin dan ditaburi dengan tepung terigu. Selanjutnya bisa kita tuang setengah adonan kuning ke dalam loyang, kemudian kita ratakan. Selanjutnya masukkan adonan mocha. Nah, ini juga adonan pandannya kita masukkan. Saya gunakan kantong segitiga untuk mempermudah memasukkan adonan mocha dan pandannya ya. Ini saya bikin garis-garis, tetapi untuk motif ini bisa disesuaikan dengan selera saja ya. Kalau tidak mau dibikin motif juga tidak perlu membuat adonan yang dicampur dengan pasta pandan dan pasta mocha, bisa langsung dengan adonan kuning saja. Tetapi di sini saya mau membuat motif ya. Nah, ini kita timpa lagi ya dengan adonan kuning yang sisa tadi. Kemudian bagian atasnya bisa kita buat motif sesuai selera saja ya. Di sini ada sisa dari adonan mocha dan pandan, saya buat motif di bagian atasnya ya. Selanjutnya bisa kita masukkan ke dalam oven rak bagian bawah menggunakan api atas bawah suhu 155 derajat. Bisa kita oven selama 50 menit atau hingga matang. Untuk oven sudah saya panaskan terlebih dahulu ya. Nah, ini setelah 50 menit saya oven, bolunya sudah matang, atau bisa kita lakukan tes tusuk untuk memastikan kematangan bolu. Nah, ini hasilnya ya. Cakep banget, mengembang dengan sempurna. Dan permukaannya juga mulus ya. Nah, ini nantinya biar kita agak dingin dulu ya, baru kita keluarkan dari loyang. Nah, ini setelah bolunya agak dingin, sudah saya keluarkan dari loyang. Ini saya langsung potong saja ya. Dari potongannya saja sudah terasa bolu ini lembut banget ya. Saya sangat suka menggunakan resep dan cara ini ya, karena resep dan cara ini tidak pernah mengecewakan, hasilnya selalu memuaskan. Padahal resep ini tanpa menggunakan bahan pengembang, tetapi hasil bolunya bisa mengembang dengan sempurna. Nah, ini untuk bagian dalam dari bolu jadul ini ya, bisa kita lihat sama-sama. Ini pori-porinya kecil-kecil, dan untuk teksturnya itu lembut ya. Nah, kita tekan ya, kembali lagi seperti semula, itu tandanya bolu ini berhasil mengembang dengan sempurna. Bolu ini juga untuk rasanya itu terasa lebih moist ya dari biasanya, karena ini menggunakan metode mentega kocok. Bolunya lebih moist, lembut, dan enak banget, bisa tahan berhari-hari di suhu ruang. Bisa dicoba ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video saya selanjutnya.